Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abah Selo Channel. Kali ini Abah Selo ini baru berangkat dari rumah di Bekasi ini menuju ke Yogyakarta. Rutenya kemana? Kita ikuti aja ya. Ini ceritanya Mbak Selo bersama anak dan cucu dan tentu saja Ambu Selo ini. Nah ini anak Abah Selo yang pertama, namanya Afi. Ayah Afi. Tuh. Adanya Bunda Selo. Nah, itu istrinya Afi. Yang digendong itu namanya siapa ya? Zaid. Ada Zaid. Itu sebelah sana ada Ambu Selo. Itu istrinya Mbak Selo. Yang bednya Mbak Selo. Yang di pangku namanya siapa lo? Yang di pangku? Sofia ini anaknya Afi juga. Halo Sofia. Hai Abah. Yang paling belakang Selo. Loh, kok malah ngumpat? Oke. Tepat pukul 9 ini berangkat dari Bekasi. Dan sampai ketemu nanti ya. Kita di jalan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini posisi kami masih di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda di Kota Bekasi, atau ini lebih tepatnya di kawasan Pasar Proyek Bekasi. Mau mampir dulu ke toko kue langganan, yaitu toko Feni namanya. Mau beli oleh-oleh dulu, pesanan dari Yang Uyut atau ibunya Abah Selo. Beliau pesen kue kering kesukaan beliau. Lokasi tokonya ada di Jalan Mayor Oking atau persis sebelah timur Pasar Proyek ini, di ruko-ruko ini. Nah, ini dia tokonya, kita sudah sampai dan masih belum begitu banyak yang parkir karena ini masih pagi. Mungkin pelanggannya juga belum banyak yang datang. Ambu Selo yang masuk ke toko untuk beli, dan ini sudah selesai. Segera kita akan berangkat menuju ke Yogyakarta. Nah, ini camilan untuk Abah Selo supaya nggak ngantuk. Kita mau masuk ke Tol Cikampek, tapi lewat atas atau tol layang ya, tol layang MBZ. Untuk itu kita ke Kalimalang dulu. Mau masuk lewat pintu tol Jor yang ada di Kalimalang. Ini kita sedang melewati flyover di depan Metropolitan Mall, terus ke barat menuju Kalimalang, tepatnya menuju ke area Kota Bintang ya, Kota Bintang atau apa tuh namanya, di bawah flyover tol Jor yang ada di Kalimalang. Gimana, mau ke dulu nggak? Ya udah. Tapi intinya mau mampir dulu ini ke bengkel per atau shockbreaker. Ya pokoknya bengkel kaki-kaki itulah di sebelah Kota Bintang. Karena ada masalah di shockbreaker nih. Nah, ini kita udah sampai ke bengkelnya. Mau kita cek kenapa
ada bunyi seperti ban yang ngesrot ke spakbor gitu. Kalau masuk lubang atau ada jalan bergelombang, bannya itu nempel ke bodi, jadi bunyinya nggak enak. Tak khawatir nanti bannya lama-lama tipis kegesrut spakbor belakang kanan. Langsung ketemu sama bosnya bengkel, yaitu Ko Akyong namanya. Konsultasi sebentar, udah langsung disuruh masuk dulu ke bengkel, dicek sama para mekanik yang ada di situ. Nah ini Ko Akyong sendiri yang langsung terjun, langsung ngolong ngecek apa masalahnya. Untuk memastikan diagnosa, langsung diangkat aja ini mobil, terus copotnya semua ban kiri kanan untuk supaya pasti diketahui apa penyebabnya. Rupanya masalahnya ada di shock breaker yang sudah bocor, jadi shock breakernya sudah lemah. Makanya bengkel menyarankan untuk diganti saja shock breaker belakang dua-duanya, dan ini sudah ada shock breaker untuk penggantinya. Memang bukan barang baru tapi bekas, hanya belum terlalu lama dipakai, jadi masih layak. Nanti sepulang dari perjalanan ke Jogja diganti yang baru. Shock breaker pengganti sudah terpasang lagi, dan juga pernya sudah berada di posisinya. Hanya sekarang ditambah apa itu namanya, diganjel lah, diganjel satu lapisan supaya bannya nggak mentok lagi ke spakbor. Menurut Abah Selo sih memang ban ini ukurannya terlalu besar ya, diameternya, jadi ya begitulah, namanya juga nggak standar. Ya maklum, yang punya mobil anak muda, jadi mobil didandanin biar keren, tapi ya agak mengurangi kenyamanan gitu. Kalau nggak salah nih ban ukuran ringnya itu 18, padahal kan standarnya 15. Ya pasti ada masalah lah, jadi harus ada penyesuaian. Alhamdulillah akhirnya selesai juga penggantian shock breaker dan juga modifikasi sedikit di dudukan pernya. Ini kita udah siap lagi untuk melanjutkan perjalanan. Hai Abah, pasang heula karsit di tengah. Nah ini sedikit terjadi kekisruhan ini karena mau masang baby car seat, udah lama nggak dipasang jadi lupa cara pasangnya. Akhirnya bisa dipasang tapi dengan posisi terbalik, dan yang duduk juga bukan Zaid tetapi Sofia. Bismillah, kita berangkat lagi, jalan lagi menuju Yogyakarta. Ini putar arah di bawah tol Becakayu ini, putar arah untuk masuk ke tol Jor dari arah Kalimalang, untuk lanjut nanti masuk ke tol MBZ ya, atau tol Cikampek, tapi yang di atas, yang tol layangnya. Ya, ini kita memasuki gate tol Jor dari arah pintu Kalimalang.
tapi kita hanya ambil sedikit karena kita langsung akan bergabung dengan tol Cikampek dan masuk ke tol layangnya atau tol MBZ. Nah, ini kita sudah mengarah ke tol Cikampek. Kemudian sesaat lagi akan segera memasuki tol layang MBZ. Nah, ini kita sudah masuk di tol layang MBZ. Bagi pemirsa yang pernah melewati tol layang ini, bagaimana kesannya? Kalau Abah Selo sih merasakan ini tol kurang nyaman dilalui ya. Jadi terlalu banyak sambungan dan terasa. Pada saat di sambungan itu terasa sekali ke dalam kabin, terutama untuk penumpang yang di posisi duduk di paling belakang, itu udah terasa sekali. Jadi hampir setiap 50 meter atau 100 meter itu ada guncangan karena ada melewati sambungan. Nah, ya kan, barusan terdengar terasa sekali. Semua bayangan dirimu, aku terlalu dalam masuk ke dalam cinta padamu. Ku tahu kau takkan pernah mencintaiku, kini ku sadari cinta ini. Oh, ini nampak ada alat-alat untuk perbaikan jalan. Dan di depan nih kita lihat ini ada head truck, mungkin untuk menarik peralatan berat untuk perbaikan jalan tadi. Karena setahu kami di tol MBZ ini tidak diperkenankan untuk dilewati mobil-mobil dengan dimensi maupun tonase besar seperti trailer dan lain-lain. Ini kita akan segera memasuki kilometer 47 yang berarti adalah akhir dari tol MBZ ini dan segera bergabung dengan tol reguler menuju ke pintu gerbang utama Cikampek. Kita segera akan memasuki pintu gerbang tol Cikampek utama atau Cikatama. Kemudian segera akan bergabung atau memasuki tol Cipali, Cikopo, Palimanan. Ku tahu kau takkan pernah mencintaiku, kini ku sadari cinta ini hanya sebuah hayal. Tinggalkan aku di sini tanpa. Ya, kita memasuki tol Cipali, Cikopo, Palimanan, tol sepanjang 116, kurang lebih ya 116 km. Kita akan segera melintas di pintu tol Palimanan, tapi di sini tidak ada transaksi, jadi kita lewat saja ini, terus menuju ke arah Cirebon. Akhir dari tol Palikanci sepanjang 26 km ini adalah di Kanci. Tapi kita tidak akan lanjut dulu ke Kanci. Kita akan keluar di pintu tol Plumbon untuk memasuki kota Cirebon. Karena sudah saatnya jam makan siang, jadi kita mau cari makan siang di Cirebon. Apalagi kalau enggak kita cari empal gentong atau nasi jamblang.
Sekarang kita sudah berada di rem off untuk keluar dari pintu tol Plumbon menuju ke kota Cirebon, tepatnya di warung nasi Jamblang Bu Nur. Ya, waktu tempuh sekitar 10-15 menit ke lokasi, tergantung situasi jalan. Maksudnya waktu tempuh dari pintu tol Plumbon ini. Kalau dari sisi jarak sekitar 7 km. Kita lihat ini ada sedikit antrian, sekitar 5-6 mobil. Sekitar 200 meter atau 300 setelah pembayaran pintu tol Plumbon, di depan kita ada pertigaan. Kalau ke kanan itu ke Plumbon, kita ambil ke kiri untuk menuju ke kota Cirebon. Kita lihat di sepanjang jalan menuju ke kota Cirebon ini sudah nampak beberapa restoran atau warung yang menjual makanan khas, kuliner khas Cirebon, yaitu empal gentong dan juga nasi jamblang. Sesaat lagi kita akan sampai di warung makan nasi jamblang Ibu Nur. Nah, ini sudah, kita akan masuk. Ini ada apa namanya, dibelokan ya, masuk ke gang, namanya Jalan Cangkringan 2. Masuk sekitar 100 meter. Ini antrian atau parkiran mobil yang mau ke warung Bu Nur sudah sampai ke jalan. Alhamdulillah ini kita masih dapat parkiran, masuk lokasi parkir yang cukup luas. Nasi jamblang Ibu Nur, Jalan Cangkringan 2 nomor 45 Cirebon. Anggota pasukan kelaparan nih, satu persatu sudah mulai keluar dari mobil. Ini pertama keluar Sophia, usia 3 tahun, nanti pada bulan Juli 2023. Dan ini Zid. Iya. Zid ini pas umur setahun ini, Iya, ayo. gendong sama Ambu Selo ya. Nah, ini yang kaos putih Selo namanya. Umur 9 tahun, nanti bulan Juli 2023. Digandeng sama bundanya ini. Ini tampak depan nasi jamblang Ibu Nur. Tapi rupanya sebelum masuk ke warung Ibu Nur, ini Z sama Sophia lihat ada tukang jualan mainan ini, balon dan macam-macam bentuknya. Ada bentuk unicorn, ada bentuk kucing. Nah, nggak bisa dilewatkan itu. Sophia atau biasa kami panggil Ovi, dia pilih kucing warna pink. Urusan beli mainan untuk Sophia dan Zid selesai, kita langsung menuju ke warung Bu Nur. Astagfirullahaladzim, ternyata antriannya sudah begitu panjang.
Allah, mana perut sudah keroncongan ini. Beli apa tuh? Beli apa? Oh. Sambil ngantri, Selo masih sempat saja mainin Rubiknya. Penasaran dia kalau nggak selesaikan puzzle Rubiknya. Alhamdulillah, akhirnya kami dapat tempat duduk. Ya, kita tag dulu lah tempat duduknya. Sementara Ayah Alfi sama Bunda Putri ngantri untuk pesan makanan. Ambu Selo sibuk dengan kedua cucunya, ini Sofia dan Z, dengan mainan barunya. Antri untuk pesan makanan lumayan juga nih, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit, sehingga Sofia bisa dengan nyaman asik bermain sendirian. Yang dinanti-nanti akhirnya datang juga nih pesanan makanannya, nasi jamblang dengan berbagai macam toppingannya. Ada jamur hitam, ada sate, telur puyuh, telur dadar, empal, dan lain-lain. Alhamdulillah, akhirnya kita selesai sudah makan siang dan harus siap-siap kembali melaju untuk meneruskan perjalanan ke Yogyakarta. Jade, ngapain ini? Minta apa nih? Malah buka jendela. Oh, minta bola, minta balonnya tadi. Ya. Sudah beres, sudah rapi, semua sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita akan melanjutkan perjalanan yang masih lumayan jauh ini, masih sekitar 300 km lagi. Kami langsung keluar dari Jalan Cangkring 2 ini menuju ke jalan utama di kota Cirebon dan lanjut masuk ke tol Trans Java melalui pintu tol Kanci. Ya, kita sudah sampai di gate tol Kanci untuk bergabung dengan tol Trans Java. Di dalam mobil di sepanjang jalan ini kami berdiskusi untuk memilih rute mana dan harus mampir kemana untuk istirahat sebelum sampai kota Yogyakarta. Sempat kepikiran mau mampir ke Guci, kemudian ada ide juga untuk di Umbul Sidomukti, yaitu daerah Badungan Ambarawa. Belum dicapai kesepakatan mau stay semalam di mana sebelum sampai Jogja. Kami memutuskan untuk berhenti dulu sejenak di rest area yang tidak terlalu besar
untuk melaksanakan sholat zuhur sekaligus dikosor dengan sholat asar. Ini mau di mana? Mau ngapain ini? Sholat di sini. Ini dia masjidnya. Setelah kita melaksanakan sholat, lanjut kembali perjalanan untuk menuju ke arah Semarang terlebih dahulu. Dan belum berhasil diputuskan juga mau stay semalam di mana sebelum sampai ke Yogyakarta tujuan akhirnya. Astagfirullahaladzim. Rupanya di depan kami ada peristiwa kecelakaan tunggal kelihatannya, yaitu sebuah mobil pengangkut galon air mineral mungkin mengalami selip atau pecah ban dan terbalik di sisi pinggir kanan tol yang mengakibatkan galonnya tumpah di jalan dan tentu saja menutup seluruh lajur tol tersebut. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan para pengemudi yang terhambat jalannya bahu-membahu untuk ikut menolong menyingkirkan galon-galon air yang berserakan di tengah jalan tol. Kami pun ikut serta membantu untuk mempercepat proses pembersihan jalan tol dari galon-galon air yang menutupi atau memblokir jalan. Alhamdulillah akhirnya kami bisa melanjutkan kembali perjalanan, dan tak lama kemudian kami harus masuk lagi ke rest area untuk mengisi solar. Suasana di rest area nampak lenggang, mungkin karena memang bukan waktu liburan ya, jadi antrian di SPBU pun nyaris tidak ada antrian ini, bahkan sama sekali tidak ada antrian, langsung masuk dan bisa langsung dilayani. Setelah mengisi solar, kami kembali memasuki tol untuk tujuan ke Semarang terlebih dahulu. Masih belum diputuskan di mana akan istirahat atau transit sebelum lanjut ke kota Yogyakarta. Di depan ini nampak salah satu ikon di tol Trans Jawa, yaitu jembatan merah atau jembatan Kaliwungu di kilometer 383. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami sampai di gerbang tol Kali Kangkung di kilometer sekitar 414 ya. Itu artinya sesaat lagi kita akan memasuki
kota Semarang yang sekitar 10 sampai 15 menit. Dalam kondisi normal kita sudah akan memasuki kota Semarang. Dan alhamdulillah akhirnya kami sudah memutuskan untuk transit di kawasan Bawen, yaitu di kawasan Dusun Semilir. Kami sudah booking dan alhamdulillah masih ada satu villa dengan spek yang sesuai dengan keinginan cucu-cucu, yaitu ada kolam renangnya. Sekitar pukul 17:26 waktu Indonesia Barat, kami melewati pintu tol Banyumanik dan selanjutnya kita akan keluar nanti di pintu tol Bawen. Pukul 17:45 kami sampai di pintu tol Bawen. Setelah keluar atau lewat pintu tol Bawen ini, nanti kita akan belok ke kanan karena di depan nanti ada pertigaan. Kalau ke kiri ke arah Solotigo, ke kanan ke arah Ungaran atau Semarang. Kita ke arah Ungaran. Alhamdulillah sekitar pukul 17:51 kami sampai di Dusun Semilir, sebuah kawasan wisata dan juga resort. Insya Allah rencananya kami akan stay atau menginap di tempat ini atau di villa yang ada di area Dusun Semilir ini 1 malam untuk besok check out pada pukul 12. Kami akan istirahat malam ini dan besok pagi sampai menjelang check out, bermain-main dengan cucu-cucu di beberapa wahana bermain yang memang tersedia di lokasi Dusun Semilir ini. Report dan review tentang Dusun Semilir nanti akan tayang di video Abah Selo yang berikutnya. Tunggu tanggal mainnya, oke? 2000 years later. Sekitar pukul 13:16 waktu Indonesia Barat, setelah kami stay atau menginap 1 malam dan bermain-main dengan cucu-cucu di berbagai wahana permainan yang ada di lokasi Dusun Semilir, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju kota Yogyakarta. Dan kali ini kami tidak akan lanjut melalui tol, tetapi melalui jalan biasa via kota Magelang. Arahnya sebenarnya ke selatan, jadi keluar dari area wisata Dusun Semilir ini harusnya ke kanan, tapi karena ada pembatas penyekat atau pembatas jalan, kami harus ke arah utara dulu untuk mencari putaran jalan. Nah, ini ada sela untuk berputar. Kami berputar berbalik arah menuju ke arah selatan menurut pemahaman kami ya, karena kami nggak bawa kompas, jadi menurut feeling aja ini ke arah selatan. Kami ambil atau belok ke arah kanan di percabangan ini, ke arah kanan. Kalau yang lurus itu
ke arah Salatiga. Nah, kita ambil kanan. Itu pakai kan, Bu? Ini di sebelah kiri ada Terminal Bawen. Iya, Kita lurus saja. Ini sudah memasuki kota Ambarawa. Ini kota Ambarawa, di mana terdapat area yang terkenal disebut Palagan Ambarawa. Sedikit keluar dari kota Ambarawa, kita menemui kemacetan. Ini sepertinya ada entah perbaikan jalan atau mungkin ada kecelakaan, belum kita ketahui ini penyebabnya. Penyebabnya adalah perbaikan jalan. Kami harus bergantian untuk melewati jalan yang sedang diperbaiki tersebut. Rute Ambarawa Magelang ini banyak tikungan dan juga tanjakan. Di beberapa tempat tanjakan begitu curam dan juga tikungan-tikungan tajam. Tetapi kiri kanan pemandangan nampak pegunungan dan perkebunan kopi. Kalau tidak salah di area ini memang merupakan bagian dari wilayah kerja PT Persero Perkebunan PTP. Di sebelah kiri jalan di bagian atas itu adalah rel kereta api yang saat ini masih difungsikan, tetapi hanya untuk keperluan pariwisata saja. Di rute atau jalur ini kita juga harus berhati-hati dengan adanya truk-truk yang besar dan berjalan lambat. Pukul 14.29 waktu Indonesia Barat, kami memasuki kota Magelang. Sepertinya perut sudah mulai minta jatah nih. Makanya kami langsung saja tujuannya ke tempat makan tentu saja. Dan sudah diputuskan ini, kami akan menuju ke warung Senerek Bu Atmo, salah satu warung yang cukup legend di kota Magelang. Kita sampai di kawasan utara kota Magelang, di mana terdapat rumah sakit jiwa yang legend, yaitu RSJ Keramat. Dan di sebelah kiri atau seberangnya RSJ ini sekarang ada bangunan-bangunan kampus Universitas Negeri Tidar. Alhamdulillah sampailah kita di pusat kota Magelang, yaitu alun-alun kota Magelang dengan ikon patung Pangeran Diponegoro dan water toren atau menara air. Kita mengelilingi alun-alun kota Magelang. Ini sebelah kiri atau sebelah baratnya alun-alun Magelang adalah Masjid Agung Kota Magelang, dan di sebelah kanan ini water toren.
mana Apanya taruh dulu. adalah salah satu ikon Magelang kekinian, yaitu Hotel Grand Artos yang berada di area New Armada, salah satu perusahaan karoseri yang terkenal dan sudah legend di Indonesia ini. Ini baru saja kita melewati perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menyeberangi Kali Kerasak ini, maka kita akan segera masuk ke kawasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sudah berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kota Sleman, dan sudah memasuki perbatasan dengan Kota Yogyakarta. Ini kita berada di Jombor. Sebelah kanan ini adalah flyover Jombor, dan kita akan segera bergabung dengan Ring Road Utara atau Jalan Pajajaran. Kita sudah berada di Jalan Pajajaran. Terus kemudian nanti di pertigaan Monumen Jogja kembali ambil kanan ke Jalan Nyi Condro Lukito atau Jalan Monjali, masuk ke Jalan Pandega Marta, dan sampailah kita di tempat tujuan. Pukul 17:25 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah kami sampai di Pogung Lor, Sindu Adi, Melati, Sleman. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan, dan sampai ketemu lagi di video Abah Selo Channel berikutnya. Salam.